Kapan Oh tanggal ya, ketemu, Mbak ya? Pak dosen. Udah direkrut. Cek ngono, Mbak, bukan aku ya. Mbak, kok nyasar nang Swiss itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Hari ini saya akan mengundang mentor saya, Mbak Hesti Haryani. Beliau sekarang ada di Zurich, Swiss. Beliau saat ini menjadi salah satu mentor IPA atau mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Tujuan saya mengundang Mbak Esti ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Swiss, karena hingga saat ini Swiss negara nomor satu paling aman di dunia terhadap COVID. Nah, kebetulan saya tuh pengen tahu bagaimana ya apa yang dilakukan pemerintah Swiss, pertama tentang di sektor pendidikan, terus kemudian kesehatan, kemudian ekonomi. Jadi pendidikan di sana itu bagaimana? Apakah semuanya itu pakai daring? Coba Mbak, ceritakan aja Mbak. Santai sambil ngobrol aja nggak apa-apa Mbak? Oh, ngobrol aja santai ya. Bapak. Ya, jadi ceritanya dari 16 Maret ya, Wildan ya, pemerintah Swiss menyatakan partial lockdown. Mereka sih nggak nyebutnya sebagai lockdown, tapi memang seperti lockdown. Jadi aktivitas publik ditutup, termasuk sekolah dan pusat-pusat keramaian seperti toko, mall, restoran, dan lain-lain. Sekolah juga termasuk tutup. Jadi mulai 16 Maret itu semua kegiatan pembelajaran beralih ke pembelajaran daring. Tapi informasinya memang disampaikan 3 hari sebelumnya. Jadi ya minggu sebelumnya sudah diinfokan siap-siap tanggal 16, jadi minggu pertama penyesuaian untuk pembelajaran daring. Kalau dari kampusku sendiri, langsung waktu itu mereka menyediakan platform Microsoft Teams secara official, jadi satu dosen satu akun. Karena di situ ada kelas organization untuk pengaturan kuis, ujian, perkuliahan secara virtual, dan lain-lain. Tetapi 1 minggu itu kita sebagai pengajar diberi tugas atau PR untuk merevisi silabus supaya bisa disesuaikan dengan keadaan saat ini, hingga akhir semester itu sudah dipastikan pembelajaran secara online atau daring gitu. Jadi untuk kelasku sendiri bahasa Indonesia itu minggu pertama aku lakukan menggunakan rekaman, jadi pakai podcast, hanya suara dan slide presentasi. Aku nggak mulai pakai Tatap muka. tatap muka seperti ini, belum, karena jujur itu cukup mengejutkan buatku sendiri karena aku harus menyusun ulang silabus dan itu baru pertemuan kelima, jadi masih ada sekitar dari total 14 pertemuan, ada 9 pertemuan lagi yang harus aku selesaikan secara daring. Sedangkan mahasiswaku itu ada sekitar 25-30. Untuk kelas bahasa itu kelas yang besar ya. Dan Baik itu Mbak, itu mahasiswa ini S1, Mbak, S2, buat dan S3. Gimana? levelnya SMA, SMP atau Oh enggak, itu ya, S1, S2, S3. S1, S2, Yang S3 ya? Keren Mbak. Iya, dan itu dari berbagai jurusan ya, Wildan. Ada dari jurusan antropologi banyaknya, sosial antropologi, sejarah, dari humaniora juga ada, dari linguistik juga ada. Jadi mereka semua juga pasti sebagai mahasiswa butuh beradaptasi. Makanya minggu pertama itu aku bukan meniadakan kelas, tapi kelasku bisa diikuti menurut fleksibilitas waktu mereka masing-masing. Jadi nggak harus jadwalnya yang sama. Tetapi kampus memang menyarankan kalau bisa kelas tetap berlanjut sesuai dengan jadwal semula hingga akhir semester, pertemuan tatap muka melalui situs resminya mereka di menggunakan platform Microsoft Teams. Tapi kemudian minggu ketiga itu sudah mulai ada masukan bahwa via Zoom lebih
lebih Zoom ya. nyaman atau lebih mudah, akhirnya mereka juga menambahkan unlimited account untuk masing-masing dosen, yaitu platform Zoom meeting ini dengan ID yang Berlisensi ya. berlangganan, ya ID langganan Berbayar besar. itu ya, ya, ya. Jadi unlimited karena kan kelas kuliah kita paling nggak 2 jam ya, 2 mungkin jam. kan kalau yang limited ya. Terus akhirnya tapi ditegaskan lagi bahwa mungkin keamanan dari segi security itu kalau Zoom kurang Aman begitu. katanya dihack. Jadi memang untuk ke fakultas kedokteran, hal-hal yang sangat krusial itu memang tidak disarankan menggunakan Zoom. Jadi mereka masih komunikasi rutin pakai Microsoft Teams. Akhirnya aku menyelaraskan 3 platform itu untuk pertemuan tatap muka menggunakan Zoom meeting, untuk quiz, class organizations, dan lain-lain, submission, tugas-tugas yang harus diunggah itu menggunakan Microsoft Teams, dan ada satu lagi namanya OLAT, Online Learning and Training. E-learning gitu ya? Kayak e-learningnya kampus. Itu kayak ini nggak sih? Kayak Google Classroom nggak? Ya, mirip-mirip Google Classroom lah. Jadi di situ ada fitur upload materi, kemudian ada penilaian juga. Tapi kalau mengajar pakai Zoom. Pakai Zoom, ya. Ya, karena mahasiswa, kalau aku kan ngajar bahasa ya, jadi mahasiswa juga bisa berkreasi. Ada tuh yang background-nya jadi Pasar Beringharjo, ada tuh yang background-nya lagi di pantai Bali gitu. Jadi kita juga fun learning gitu loh, Will. Tapi untuk assignment kita kan pakai Microsoft Teams, bisa set misalkan hari ini quiz ini aku upload nih, tapi mereka baru bisa bukanya tanggal sekian jam sekian kayak gitu. Terus autocorrect juga supaya memudahkan koreksinya. Tapi itu terjadwal Mbak ya? Maksudnya apakah harus merubah kelas atau jadwalnya itu tetap, tapi cuma metodenya itu di rumah? Itu aja ya? Jadwal tetap, metodenya yang berubah. Iya. Ada ini nggak sih hambatan-hambatan khusus kalau dari perubahan daring-daring ini kayak? Sebetulnya hambatannya ya ada lah ya dari kelas fisik, apalagi aku mengajarkan bahasa yang nggak jauh dari mengajarkan kebudayaan ya. Tadinya kan ingin menghadirkan teman-teman Indonesia yang ada di Swiss untuk masuk kelas, untuk bisa jadi partner wawancara. Nah, itu sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi banyak penyesuaian tugas-tugas yang nggak bisa secara langsung presentasi satu-satu, tapi akhirnya harus dibuat video, kemudian mereka mengumpulkan video presentasi mereka. Terus ya ada sih beberapa hambatan, terutama untuk fun learning yang biasanya kita main games pakai kartu, pakai poster-poster atau presentasi di kelas, akhirnya memang tidak ada alat bantu yang kemudian harus ditransformasikan menjadi alat bantu online juga via learning apps atau aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa gitu. Oke. Terus ini Mbak, untuk assessment ya, itu penilaian itu. Apakah ada standar-standar khusus yang mungkin grade-nya itu agak di downgrade ya, standarnya agak di downgrade. Kayak kemarin kan saya itu kan lihat itu yang viral itu di UI dan sebagainya itu minimal nilainya B atau kayak tetap sesuai dengan standarnya itu. Enggak sih, tetap sama. Ya maksudnya mungkin tetap kita ada empati sebagai pengajar ya, di masa seperti ini semua orang, bahkan aku sendiri tidak begitu mempermasalahkan untuk presensi selama mereka bisa catching up with the lesson gitu loh. Aku rekam juga, jika tidak ada yang masuk biasanya minta link untuk mengikuti, karena setiap minggu aku ada quiz. Jadi sebetulnya kalau mereka nggak masuk nggak masalah, tetapi mereka nggak ikut ngerjain kuis, berarti mereka nggak dapet poin gitu aja sih. Tetapi kalau di sini sistemnya itu kan lulus atau tidak lulus ya, jadi
nggak pakai ABCD juga. Ada untuk mengukur lulus atau tidaknya harus 65%. Dan alhamdulillah semuanya lulus. Ya Ada itu. satu yang sempat terancam akan tidak lulus, tetapi memang aku email sebelumnya bahwa ternyata ada tugas-tugas yang belum dia selesaikan dan aku kasih waktu seminggu dia menyelesaikan semuanya, akhirnya dia bisa lulus gitu. Paling bantunya kayak gitu aja sih, Wildan. Ya. Mungkin kalau di sini beda ya. Mungkin kalau di Swiss itu infrastrukturnya sudah bagus ya, kayak koneksi internet. Beda mungkin kalau di Iya, Indonesia ini nggak bermaksud membandingkan sih, tapi mungkin cari betul. solusinya aja. Mungkin kalau di Indonesia kayak yang kemarin itu sekelas Malaysia aja ya, kita bicara sekelas Malaysia aja, itu kemarin saya lihat itu ada berita itu diliburkan semua karena mahasiswa waktu COVID pulang kampung. Nah, Iya, di kampung itu belum ada sulit koneksinya. Jadi itu iya, salah satu permasalahan. Kayak saya iya, kemarin itu juga pertama waktu ngajar pakai Zoom, pertama diprotes karena apa? Sekali Zoom bisa 1 giga. Bayangkan aja, betul. gitu kan? Sekali Zoom satu Iya, giga itu berapa? Dan akhirnya ya metodenya mulai dikurangi. Zoom-nya itu cuma 15 menit atau 10 menit, yang lainnya akhirnya diskusi. iya. Ya, kalau masalah koneksi, aku rasa di sini bukan sebuah isu yang besar ya. Jadi memang apa pembelajaran daring itu bisa berlangsung dan terimplementasi dengan cukup baik menurutku. Hmm. Jadi untuk masalah pendidikan, kebijakan pendidikan tidak ada masalah apapun ya tentang di apa Ya, bahkan masalah COVID ya ini. Cuma kalau untuk pendidikan nggak terlalu terdampak. Di grup TK, SD, SMP, SMA masuk ini. sudah Udah masuk ya, normal. sudah normal ya. Ini new normal atau new era atau normal baru atau gimana? New normal itu sempat kemarin 1 bulan masa transisi. Jadi 1 hari, oh sorry, kelas itu dibagi menjadi 2. Jadi satu kelas hanya boleh maksimal 15 siswa. 15 siswa ya. Jadi mereka setengah hari untuk kelas A, setengah hari untuk kelas B. Setengah Hmm. hari masuk sekolah, setengah harinya belajar online. Kayak gitu. Hmm. Uh, Gimana tuh sistemnya? Maksudnya kemudian, katakan ada 30 mahasiswa, siswa SMA gitu ya. Yang 15 itu di kelas, yang 15 itu di rumah. 15, ya betul, paginya. Artinya, Siangnya yang di rumah berangkat ke sekolah, yang di sekolah pulang. tapi itu Belajar pelajarannya sama, ya kan? Atau sama, beda? sama. Sama. Jadi guru ya ngajar, dia tuh ngajar 15 orang, yang dia ya maksudnya 15 orang ngajar di kelas, kemudian Ya. dia juga online. Oh enggak, yang online itu dia home assessment. Hmm. Jadi independent study. Oh gitu ya. Dia ngerjain tugas. Jadi dosen apa gurunya itu ngajar 2 kali gitu, kayak paralel gitu ya. Ya. Gitu ya. Boleh boleh Iya. diterapkan. Nggak ada pilihan lain kan, mungkin sekolah juga nggak mungkin juga harus nambah gedung, nambah guru di waktu seperti ini. Akhirnya solusinya kayak gitu. Tapi jamnya tetap atau mungkin agak Tapi udah dipendekkan. mulai Juni setengah hari. Akhirnya yang tadinya misalnya sekolah 8 jam, dia cuma 4 jam belajar di sekolah, 4 jam belajar mandiri di rumah gitu. Oh gitu. Kembali lagi aku ambil contoh di tempat aku bekerja, yaitu di kampus ya. Di universitasku itu bahkan dia menawarkan bantuan dana kepada mahasiswa yang terdampak atas pandemi ini. Jadi ada kan beberapa mahasiswa mungkin yang mereka kuliah sambil kerja. Nah, karena tempat kerja mereka sebagai freelancer, mereka harus tutup atau harus libur karena ada pandemi, akhirnya mereka tidak berpenghasilan. Nah, pemerintah itu, kampus menawarkan adanya pinjaman dana cuma-cuma yang tidak perlu dikembalikan sampai sekitar, kalau tidak salah itu berapa ya? 1.000 atau 3.000 Swiss franc. Tetapi selebihnya jika butuh lebih maka sisanya harus dikembalikan. Itu sekitar 14 juta sampai 40-an juta per mahasiswa. Wah enak lah itu Pak ya. Pengen Ya, aku. jadi mungkin ada mahasiswa yang orang tuanya terdampak. Hmm. Nah, akhirnya
dia mau nggak mau harus melanjutkan hidup dengan mungkin tanpa adanya financial support yang cukup karena orang tuanya sudah entah di PHK atau sudah tidak bekerja lagi bisnisnya karena terdampak pandemi dan tidak ada support secara ekonomi, maka si siswa itu bisa mengajukan bantuan. Walaupun itu dari ini ya, mahasiswa asing. Iya, itu sepertinya suami saya kan termasuknya mahasiswa asing, dia juga mendapatkan email tersebut. Jadi memang jika ada mahasiswa yang memenuhi syarat, mereka juga ada syarat-syaratnya, bisa mengajukan untuk bantuan itu. Jadi itu salah satu. Kalau level S1 di sana berapa sih, Mbak? Kalau level S1 ya, biaya kuliah Pak. Sekitar berapa? Oh, kalau biaya kuliah di sini sangat tidak gratis, tapi tergolong sangat murah. Untuk S3 saja per semester hanya berapa ya? 2,5 juta rupiah. 2,5 juta rupiah? Iya, per semester. Per semester ya? 150 Swiss franc. Kalau di sini biaya kuliah termasuk cukup murah. Kalau di Jerman kan gratis ya, di beberapa negara Eropa lainnya juga. Tapi untuk di Swiss cukup murah. Tetapi biaya hidupnya yang sangat tinggi ya. Kalau untuk dan di sini banyak juga subsidi dari pemerintah di bidang pendidikan, Wildan. Jadi kayak aku kan punya anak ya, dia umur 3 tahun. Dia bisa mendaftar untuk subsidi selama memenuhi syarat kayak gitu dari kedua orang tuanya. Misalkan salah satunya masih mahasiswa S3, terus saya bekerja tetapi tidak 100%, kemudian anakku dapat alokasi preschool atau playgroup gitu, punya kampus juga seminggu 2-3 kali gitu. Aku di sini aja S3 aja 12,5 per semester itu. Lagi lanjut ya S3. S3.